Hakikat ilmu fisika. Fisika adalah ilmu eksperimental. Fisikawan mengamati fenomena dan berusaha menemukannya pola dan prinsip yang menghubungkan fenomena-fenomena ini. Pola ini disebut pola fisika atau ketika mereka sudah benar-benar terbukti dan digunakan luas, disebut hukum atau prinsip fisika. Peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fisika juga memiliki peran. Contohnya, penemuan sinar X untuk mendeteksi patah tulang, penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh, penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika, penemuan peralatan pertanian, penemuan konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap transportasi, dan lain-lain. C. Metode ilmiah. Metode ilmiah tersusun dari dua kata, yaitu metode dan ilmiah. Secara sederhana, metode sering diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Jadi, metode ilmiah adalah cara atau langkah yang mengandung sifat ilmu untuk melakukan sesuatu. Metode yang digunakan adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Karakteristik metode ilmiah. 1. Kritis dan analitis, yaitu mendorong kepada suatu kepastian dan proses penelitian untuk mengindikasi masalah dan metode untuk mendapatkan solusinya. Yang kedua, logis, yaitu merujuk pada metode dari argumentasi ilmiah. Yang ketiga, testability. Penelitian ilmiah harus dapat menguji hipotesis dengan pengujian statistik yang menggunakan data yang dikumpulkan. Yang keempat, objektif dan teoritis. Ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan suatu struktur konsep dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitian. Yang kelima adalah empiris. Metode ini prinsipnya bersandar pada realitas. Yang keenam, sistematis. Artinya mengandung suatu prosedur yang cermat. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Perumusan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 2. Perumusan hipotesis adalah jawaban sementara atau dengan sementara dari jawaban pertanyaan yang diajukan materinya. 3. Pengujian hipotesis adalah langkah-langkah pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperhatikan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang keempat, menentukan langkah kerja. Dalam menentukan langkah kerja, harus dicantumkan kegiatan, tempat pengumpulan data, perlengkapan data, dan rancangan hasil analisis data. Yang kelima, menentukan cara mengolah data. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. 6. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut diterima. Aturan kerja di laboratorium. 1. Peserta didik memasuki laboratorium setelah mendapat izin dari guru. 2. Buka pintu dan jendela bila diizinkan oleh guru. 3. Sebelum melakukan pekerjaan harus mendapat izin dari guru. 4. Baca dan fahami petunjuk alat percobaan sebelum melakukan percobaan. Bila ragu-ragu, tanyakan kepada guru. 5. Peganglah peralatan dan bahan-bahan kimia secara hati-hati dan benar. 6. Dilarang makan, minum, atau bermain di dalam laboratorium. 7. Peserta didik harus bekerja hati-hati, teliti, bekerja sama dengan teman, dan bertanggung jawab. 8. Jika terjadi kecelakaan dalam melakukan percobaan seperti kaca pecah, terbakar, tertelan bahan kimia, tersengat listrik, dan lain-lain, maka segera laporkan kepada guru. 9. Selesai melakukan percobaan, peserta didik bertanggung jawab mengembalikan peralatan pada tempatnya dan membersihkan laboratorium setelah selesai melakukan pekerjaan.
Berikut merupakan simbol keselamatan kerja pada laboratorium. Arti dan simbol peringatan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan-bahan yang bersifat sebagai racun sehingga dapat menimbulkan kecelakaan atau kematian apabila tertelan, tertiup, atau terserap melalui kulit. Contoh, merkuri dan sianida. Jauhkan dari dikecap, makan, dan minum. Simbol ini merupakan bahwa bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Cairan dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius termasuk golongan ini. Berbahaya untuk kulit maupun organ-organ lain dalam tubuh. Contohnya minyak tanah, alkohol, dan bensin. Jauhkan dari api dan panas. Simbol berikut merupakan korosif. Simbol ini menunjukkan bahan yang merusak jaringan hidup. Bahan ini dapat menyebabkan proses perkaratan sehingga dapat merusak bagian benda lain atau bahkan jaringan hidup. Contohnya adalah asam dan basa kuat. Hindarkan dari kontak langsung. Simbol tersebut merupakan simbol iritasi. Simbol ini menunjukkan bahan yang tidak bersifat korosif, namun dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada tubuh kita, dapat mengakibatkan rasa terbakar pada kulit dan merusak selaput lendir, atau mengganggu sistem pernafasan. Contohnya adalah kloroform. Cegah kontak langsung. Simbol berikut adalah simbol bahan yang mudah meledak jika terkena panas, api, atau sensitif jika mengalami proses gesekan atau goncangan. Oleh karena itu, bahan ini tidak boleh didekatkan dengan api atau bergesekan dengan benda lain. Contohnya adalah campuran hidrogen dan oksigen. Gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar radioaktif yang berbahaya. Sinar radioaktif dapat merusak jaringan tubuh. Contohnya adalah uranium dan plutonium. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Lambang bahaya untuk suatu bahan yang dapat merusak jaringan adalah. Nah, untuk yang B itu merupakan simbol mudah meledak. Simbol ini merupakan bahan yang mudah meledak. Yang C merupakan simbol iritasi. Dapat mengakibatkan rasa terbakar pada kulit. Yang D, simbol mudah terbakar. Berbahaya buat kulit maupun organ-organ dalam tubuh kita. Yang A, itu merupakan radioaktif yang dapat merusak jaringan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.